Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 542 kunjungan. Fendi kembali membalasnya, kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini, cepatlah berikan obat itu padaku. Obat ini mampu membuat orang kehilangan kemampuan untuk melawan dan obat ini akan merangsang sekresi hormon. Ini juga merupakan jenis obat yang sering dikatakan banyak orang. Namun efek dari obat ini sangatlah berbeda dengan yang tertulis di dalam novel maupun di dalam televisi. Obat seperti ini biasanya memiliki efek yang besar dan biasanya memiliki aroma yang kuat dan juga warna yang mencolok. Ini semua bisa terjadi karena kandungan yang ada pada obat tersebut. Namun obat yang dibeli oleh Fendi sudah melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, obat ini menjadi tidak beraroma dan juga tidak berwarna. Tetapi efek dari obat ini tetaplah begitu hebat. Sebenarnya obat ini masih memiliki sedikit aroma, namun bubuk pengharum telah ditambahkan ke dalam obat ini dan membuat obat ini menjadi harum seperti minuman pada umumnya. Jika obat ini dimasukkan ke dalam minuman, tidak ada satupun orang yang bisa merasakan perbedaannya. Tentu saja proses pembuatan obat ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Setelah mendengar ini, sang manajer pun berkata, "Tuan Lu, apakah kamu akan memperkosa Yamanda kali ini? Yamanda bukanlah wanita yang bisa diganggu sembarangan. Jika nantinya ia terbangun dan mengetahui semua yang kamu lakukan, kemungkinan." Tentunya Fendi juga mengerti akan hal ini. Dulunya dia sering melakukan hal seperti ini kepada wanita lain, namun dia memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Oleh karena itu, dia selalu menggunakan uang untuk menutup mulut para wanita itu. Namun berbeda dengan Yamanda, Yamanda sudah lama berada di dunia preman ini. Dia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Fendi pun berkata, tentunya aku mengetahui hal ini. Oleh karena itu, aku tidak akan menyentuhnya kali ini. Maksud kamu, di pinggir kota sana, bukankah terdapat begitu banyak pekerja yang datang dari Afrika? Bantulah aku untuk mencari beberapa dari mereka. Sang manajer terbengong dan langsung mengajukan jempol ke arah Fendi. Fendi sangatlah sadis kali ini. Awalnya dia hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan Yamanda. Namun saat ini dia tidak lagi mungkin bisa mendapatkan Yamanda, oleh karena itu, dia pun memilih untuk menghancurkannya. Dikarenakan begitu banyak berita negatif tentang Fendi, maka program Running Boy langsung mengeluarkan Fendi dari acara ini. Bagian yang sudah sempat ditayangkan tidak lagi bisa direvisi, oleh karena itu, mereka juga tidak bisa berkata lain. Tetapi selanjutnya program televisi ini tidak akan lagi menghadirkan Fendi. Mereka mengganti Fendi dengan seorang artis pria lainnya yang tidak beda jauh dari Fendi. Hari ini, Yamanda datang untuk syuting program Running Boy. Syuting dalam program televisi ini membutuhkan stamina yang lumayan banyak. Setelah selesai syuting, dia pun mengirimkan pesan kepada Thomas. "Hei, dokter hebat, apakah kamu ingin datang menemuiku?" Melihat pesan dari Yamanda, Thomas pun langsung mengerti, "Kamu ingin menyuruhku untuk kembali menraktir kamu." "Hehe, kita memiliki pemikiran yang sama." Thomas hanya bisa tersenyum, meskipun saat ini Yamanda sudah menjadi artis yang terkenal, namun dia tidak bisa merubah kebiasaannya ketika menjadi seorang penyiar makanan. Dia memanglah memiliki kemampuan untuk menjadi seorang penyiar makanan, karena dia tidak akan gemuk meskipun mengonsumsi begitu banyak makanan. "Aku akan pergi menemuimu. Sampai jumpa nanti." "Baiklah, aku akan pergi membersihkan riasan wajahku terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Yamanda pun pergi ke ruang rias. "Kak Yamanda, kamu sudah lelah kan? Minumlah terlebih dahulu." Saat ini, seorang staf wanita menghampirinya dan memberikan sebotol minuman ringan untuknya. Yamanda melirik ke arahnya dan merasa wanita ini tidaklah asing.
Wanita ini terlihat seperti salah satu sutradara. Yamanda lalu menerima minuman itu dengan penuh hormat dan kembali duduk. Kak Yamanda, aku adalah fansmu. Aku sudah menggemarimu sejak beberapa tahun yang lalu. Apakah aku boleh foto bersamamu dan mengirimkannya di timelinku? Yamanda menganggukkan kepalanya dan bersikap dingin, boleh. Dia sudah sering menemui staf yang menggemarinya. Meskipun Yamanda masih muda, namun begitu banyak anak muda yang mendengar lagu Yamanda sejak mereka kecil, karena Yamanda sudah mulai berkarir di usianya yang masih sangat muda. Oleh karena itu, meskipun dia begitu sibuk, dia tetap akan bersikap serius kepada setiap fansnya. Apalagi fans yang memiliki karir yang hampir sama dengannya, dia akan bersikap lebih serius lagi. Setelah mengobrol selama beberapa saat, Yamanda pun meminum minuman yang ada di tangannya itu. Dr. Stranger, Bab 543 Rencana. Meskipun sutradara wanita itu merasa belum puas, namun dia tidak boleh tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama. Kalau tidak, hal ini akan ketahuan. Terima kasih Kak Yamanda, sibuklah terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, sutradara wanita itu pun pergi sambil mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan kepada seseorang. Dia telah meminum sepertiga minuman itu. Setelah itu, sutradara itu melepas seragam yang ia kenakan dan segera meninggalkan tempat itu. Dia mengeluarkan tiket pesawat dari dalam kantongnya, lalu pergi ke luar negeri dengan membawa kopernya. Memasukkan obat di dalam minuman Yamanda bukanlah hal yang sepele. Jika nantinya hal ini diketahui, dirinya juga tidak bisa melepas diri dari masalah ini. Fendi memberinya sejumlah uang dan itu cukup baginya untuk meneruskan kehidupan di luar negeri. Oleh karena itu, sutradara wanita itu rela meninggalkan pekerjaannya dan bersiap untuk terbang ke luar negeri. Setelah Yamanda meminum minuman itu, dirinya tidak merasakan hal yang janggal. Setelah masuk ke ruang rias, ia tidak melihat satupun orang di dalam ruangan itu. Semua artis langsung pergi setelah membersihkan riasan pada wajah mereka. Yamanda mengirimkan pesan kepada asistennya dan menyuruhnya untuk pulang lebih awal. Dia juga akan tinggal di ruang rias itu untuk menunggu Thomas. Setelah membersihkan wajahnya, Yamanda kembali meminum minuman itu. Seketika sebuah rasa yang aneh muncul di dalam perutnya. Yamanda mengerutkan keningnya dan merasa hal ini sudah tidak beres lagi. Dia juga mulai merasa pusing. Aku menunggumu di ruang rias, cepatlah kemari. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Namun dia merasa ini kemungkinan akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia pun melaporkan posisinya saat ini kepada Thomas. Saat ini, 4 pria Afrika sudah berada di luar ruangan itu dan seorang pria muda pun menuntun mereka masuk ke dalam. Kedua staf yang ia temui di tengah jalan tadi tersenyum dan menyapanya. Manajer Liu sudah tiba. Aku membawa beberapa artis dari luar negeri yang akan dibutuhkan ketika syuting nanti. Meskipun manajer Liu ini adalah manajer dari Fendi, namun kedua staf itu juga tidak berpikir lebih, karena setiap manajer berhak untuk memiliki beberapa artis. Seperti Kak Mia, artis yang berada di bawahnya tidak hanya Yamanda seorang. Oleh karena itu, keberadaan manajer Liu tidaklah mencurigakan. Mungkin saja keempat warga asing ini dibutuhkan dalam acara tertentu. Setelah tiba di ruang rias, manajer Liu tidak menemukan orang lain di sana. Sepertinya semua ini sudah diatur dengan baik, dia lalu berkata kepada keempat pria Afrika itu. Di dalam sana terdapat seorang wanita yang sangat cantik. Kalian boleh mempermainkannya sesuka kalian. Setelah itu, aku akan memberi 200 juta kepada kalian masing-masing. Keempat pria berkulit hitam itu tersenyum lebar, mereka bisa memainkan wanita lokal dan akan mendapatkan uang yang begitu banyak. Ini sungguh baik. Keempat orang itu segera berjalan masuk dan manajer Liu menutup pintu ruangan itu, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pihak media. Setelah syuting acara Running Boy,
Yamanda mengundang 4 pria berkulit hitam untuk bermain dengannya. Cepatlah kemari. Setelah pesan itu terkirim, semua media begitu sibuk akan hal ini. Terdapat hal seperti ini. Beberapa reporter sedang makan, namun mereka segera meninggalkan makanan mereka dan langsung menghampiri tempat kejadian ini. Mereka khawatir mereka ketinggalan berita panas ini. Di dunia hiburan ini, Yamanda terkenal sebagai seorang artis yang dingin dan mandiri. Dapat juga dikatakan kalau dirinya adalah wanita yang murni. Dia tidak mengandalkan ayah angkatnya dan juga tidak mengandalkan gosip untuk menjadi terkenal seperti sekarang ini. Tetapi kenapa gosip seperti ini bisa beredar? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.